Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdin Ahmad dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal R&D yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas 6 SD 4 Limboto. Nah, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan di sekolah dasar, yang dimana selain sebagai alat untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, matematika juga digunakan sebagai alat untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan. Nah, namun kenyataannya menunjukkan masih banyak sekali siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Nah, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya penekanan tentang konsep-konsep matematika kepada siswa sekolah dasar secara menyeluruh. Nah, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan atau diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yang dimana pendekatan kontekstual ini menekankan secara menyeluruh terhadap konsep-konsep matematika. Nah, tentunya untuk mendukung penerapan pendekatan kontekstual dibutuhkan alat bantu yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, alat bantu di sini dalam penelitian ini yaitu lembar kerja peserta didik, yang dimana lembar kerja peserta didik ini digunakan sebagai fasilitasi atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas 6 SD 4 Limboto. Yang kedua, kurangnya penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 6 SD 4 Limboto. Dan yang ketiga, LKPD yang digunakan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan kontekstual dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan LKPD berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang kedua, bagaimana kelayakan LKPD berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika setelah menggunakan LKPD berbasis pendekatan kontekstual pada siswa kelas 6. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk menghasilkan LKPD berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 6. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 6 setelah menggunakan LKPD berbasis pendekatan kontekstual. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi peserta didik, meningkatkan pemahaman konsep matematika dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Dengan menggunakan LKPD yang efektif, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. Proses pembelajaran akan lebih terarah, terstruktur, dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Dengan menggunakan LKPD berbasis pendekatan kontekstual, hal ini berdampak positif pada kualitas pembelajaran matematika di sekolah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti, yaitu memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman pengembangan LKPD berbasis pendekatan kontekstual dan pengaruhnya terhadap peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKPD berbasis pendekatan kontekstual. Yang kedua, menggunakan contoh dan ilustrasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, desain LKPD yang menarik dan mudah dipahami menggunakan font yang mudah dipahami oleh siswa.
Selanjutnya ada asumsi pengembangan. Yang pertama, LKPD yang digunakan akan efektif dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang kedua, LKPD yang dikembangkan memiliki validitas, isi dan konstruksi serta praktis untuk digunakan oleh guru dan siswa. Dan asumsi yang ketiga, siswa dan guru akan menerima dan menggunakan LKPD dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori yaitu definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa secara optimal untuk eksplorasi, observasi, eksperimen, dan investigasi. Selanjutnya ada langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua yaitu perencanaan pemecahan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang keempat yaitu melihat kembali pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada LKPD dalam pembelajaran. Adapun definisi dari LKPD yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun fungsi atau manfaat LKPD yang pertama, membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep, yang kedua sebagai penuntun belajar, dan yang ketiga membantu mengembangkan konsep. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Adapun prinsip pendekatan kontekstual yaitu konstruktivisme, pemodelan, pertanyaan, inquiry, komunitas belajar, refleksi, penilaian otentik, keterkaitan dan kerjasama. Nah, adapun implementasi dari pendekatan kontekstual itu yang pertama itu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, kolaborasi, pengalaman, refleksi, pemanfaatan lingkungan belajar, dan pembelajaran berbasis inquiry. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Penelitian 1 yaitu dilakukan oleh Noviasari dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan LKPD Matematika berbasis kontekstual pada materi himpunan. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Faizal Amir dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah. Kemudian penelitian yang ketiga itu dilakukan oleh Indi Fauziati Ulfa dan kawan-kawan dengan judul Pengembangan LKPD Berbasis Augmented Reality dengan modul Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa diperhatikan pada gambar di samping. Yang pertama itu ada permasalahan yang didapatkan, yaitu ada 3. Kemudian ada analisis kebutuhan. Kemudian juga ada teori pendukung. Ada pengembangan LKPD berbasis pendekatan kontekstual. Kemudian ada juga implementasi uji coba. Dan yang terakhir itu ada hasil yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan penghasilan produk dalam bidang pendidikan. Nah, penelitian pengembangan atau R&D ini berguna untuk meningkatkan hasil pendidikan. Nah, adapun model pengembangan penelitian ini yaitu prosedur pengembangan penelitian ini yaitu menggunakan model pengembangan ADI yang terdiri dari analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, selanjutnya ada prosedur pengembangan. Adapun tahapan atau prosedur pengembangan penelitian ini yang pertama itu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Kemudian ada tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan seperti menentukan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan rancangan LKPD. Kemudian tahap pengembangan. Pada tahap ini LKPD dirancang dan dikembangkan secara nyata. Dan yang terakhir itu ada tahap implementasi. Nah, pada tahap ini melibatkan penerapan LKPD di kelas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini ada 2 teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama itu wawancara.
Teknik wawancara yaitu peneliti dan informan bertatap muka secara langsung dalam wawancara. Kemudian ada angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan. Baik, sekian presentasi proposal R&D dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.